Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Petit Dania. Di sini di konten aku kalian bakal nemuin tentang healthy, fitness, and Islami motivasi. Salam kenal teman-teman. Oke, di video aku kali ini aku pengen sharing pengalaman aku mengenai fitness journey aku. Dari yang begini jadi yang begini. Dan ini tuh butuh waktu 5 tahun teman-teman. Jadi starting point aku itu skinny fat. Skinny fat itu ada 2 tipe. Ada skinny fat yang BMI-nya normal, berat badannya normal, tapi dia tuh gelambir di mana-mana, perutnya buncit, dan dia terlihat lebih berisi, tapi dia nggak yang sampai gendut obesitas itu enggak. Ada juga yang underweight, yang benar-benar lemaknya sedikit, ototnya juga nggak ada. Di kasus aku ototnya sedikit, persentase lemaknya dikit, tapi belum yang sampai obesitas gitu loh teman-teman, ngerti kan? Jadi masih skinny fat. Di kasus aku waktu itu di tahun 2018 aku sempat juga kena aku sakit usus buntu teman-teman. Dari situ aku sadar bahwa penting banget namanya hidup sehat, betapa nikmatnya sehat itu dari Allah saat itu. Aku udah jelasin juga sih starting point aku di video aku sebelumnya, tapi di sini aku pengen lebih detail lagi. Sejak saat itu aku sadar kalau misalnya badan yang sehat itu sangat sebuah anugerah. Jadi kita menjaga tubuh kita ini karena Allah kan teman-teman. Jadi itu sejak saat itu aku mulai paham apa itu diet, bagaimana mengatur pola makan, mengatur kalori. Aku benar-benar ubah mindset aku saat itu. Tapi di tahun 2018-2019 itu masih banyak informasi hoax. Jadi ya sempat termakan. Aku pernah nyoba beberapa diet yang kalorinya kecil, terlalu kecil, sampai bikin kelaparan. Itu juga pernah. Karena aku kan ngerasa berat badan aku normal, tapi perut aku buncit gitu kan. Sempat tapi aku udah mulai olahraga pakai dumbbell di rumah. Setelah itu aku paham udah konsep kalori defisit, dan aku udah pergi ke gym. Jadi aku benar-benar dari nol, aku belajar gym sendiri, nggak pakai PT sama sekali, dan aku cuma belajar via internet aja. Dan aku cuma belajar via internet aja teman-teman, bener-bener aku cari informasi itu sendiri. Bayangin zaman itu ya kan, informasi juga banyak yang misleading banget saat itu. Tapi sekarang udah banyak sih informasi yang informasi bagus mengenai fitness dan healthy lifestyle ya kan. Semoga kalian di zaman 2024 ini nggak tersesat lagi ya, jangan kayak aku teman-teman. Untungnya aku tuh nggak sampai minum yang pil-pil, nggak sampai yang diet ekstrim banget gitu, enggak sih. Cuman pernahnya itu yang terlalu ekstrim aja sih kalorinya, tapi semingguan gitu yang katanya. Setelah itu aku udah paham konsep kalori, aku pergi ke gym. Fase untuk aku itu kemarin aku turunin kadar lemak dulu, kemudian aku naikin massa otot di calorie maintenance, kemudian aku turunin kadar lemak lagi, kemudian maintenance lagi. Tapi namanya hidup itu kan gak ada mulus ya, jadi sempat juga sih surplus sesekali gitu ya kan. Pernah juga aku surplus kalori yang makanannya kurang sehat. Aku nggak mau bilang makanan itu jahat, enggak, mungkin kurang sehat aja gitu loh teman-teman. Ya aku masih enjoy, aku makan di 70% makanan sehat, 30% makanan yang tidak sehat. It's okay buat mental kita ya kan teman-teman. Yang penting kita 70% kita tuh masih kita usahakan whole food. Kalau masih pengen makanan manis-manis, masih pengen gorengan, itu aku masih makan, tapi dibatasi aja sih. Jadi ya gitu, aku belajar untuk hitung kalori pakai aplikasi Fat Secret, sama aku beli timbangan. Bener-bener waktu awal-awal diet aku sampai segitunya. Jadi aku nimbang dada ayam gitu teman-teman.
Aku konsisten pergi ke gym yang awal cuma seminggu 2 kali, ku tambah jadi seminggu 3 kali, ku tambah lagi jadi seminggu 4 kali, dan sekarang udah seminggu 5 kali dan konsisten udah 5 tahun, teman-teman. Jadi di sini aku pengen motivasi kalian, walaupun berat badan kalian terlihat normal, tapi bukan berarti presentase lemak kalian itu rendah, enggak. Kalau berat badan kalian normal tapi perut kalian buncit atau gelambir atau lengannya gelambir, plus itu kalian lagi di zona skinny fat dan kalian harus pergi ke gym. Kalian harus atur pola makan. Bener, kalian harus ubah mindset kalian atur pola makan kalian pergi ke gym. Gak usah takut, gak bisa, gak usah takut. Pokoknya seiring berjalannya waktu kalian pasti akan mempelajari semua itu. Kalian belajar form-form di internet, kalian bisa pakai PT, itu terserah, itu preferensi sih kalau menurut aku. Di sini aku pengen motivasi kalian. Tubuh itu pasti akan ngeluarin sinyal kalau memang habit kalian itu gak baik. Kalau memang habit kalian itu nggak baik, teman-teman. Oke, sekian itu aja dulu sharing dari aku. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.